Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu menakjubkan. Saya seringkali merasa bahwa kita itu terus berubah. Dulu kita mempunyai masa kecil, cara berpikir kita, cara bermain kita, cara komunikasi kita, itu cara komunikasi anak-anak. Entah umur 7, entah umur 8, entah umur 10. Dan kita yang kanak-kanak itu sudah nggak ada lagi. Kemana perginya? Nggak tahu, sudah pergi. It's gone. Tapi kitanya tetap ada. Meskipun fisik, cara kita bicara, cara kita berpikir pada waktu kita umur 10, umur 8 sudah nggak ada, tapi kita tetap ada. Tentu dengan cara berpikir yang baru, cara berpikir yang lebih dewasa. Badannya juga berubah, semuanya berubah. Tapi yang umur kecil 10 sampai kapanpun itu, masa lalu sudah nggak ada. Nah, bagaimana kita bisa mengabadikan kisah kita? Ada berbagai macam cara mengabadikan kisah kita. Bisa dengan foto, sekarang ini dengan media sosial, dengan video, bisa juga dengan menulis. Menulis, lalu kemudian rekam elektronik, rekam media sosial, itu juga bisa mengabadikan. Maka penting kita mempunyai proses pengabadian kisah tentang kita. Supaya kemudian kita bisa belajar dan sadar bahwa diri kita yang kita pikirkan permanen dan solid dan abadi ini sebetulnya sementara, berubah terus. Dan karena itu tetap kisah tentang kita. Dan namanya kisah ya kisah, bukan permanen, bukan abadi. Kita harus terus-menerus menceritakan diri kita, karena itu adalah kisah kita. Maka bagus kalau kita bisa menulis. Menulis tentang apapun juga. Karena menulis itu kita sedang menjalani proses pengabadian. Mengabadikan kisah tentang kita. Nanti ketika kita sudah tidak ada, kisahnya tetap ada. Kenangannya tetap ada. Karena berupa tulisan. Tetapi bisa juga dengan merekam di media sosial. Kita sedang menjalani proses pengabadian kisah tentang kita. Tetapi dalam proses itu pun sebetulnya membantu kita untuk sadar bahwa apa yang kita lalui, peristiwa yang kita jalani, itu adalah tetap kisah tentang kita. Sementara kitanya adalah kesadaran yang menyadari kisah-kisah kita itu. Dan kita yang menyadari itu adalah misteri besar yang tak tergambarkan. Karena roh. Dan itu bersifat abadi. Mungkin ada kisah kita ketika kita umur 8 atau 10, ketika kita masih kanak-kanak. Tetapi it's gone, itu sudah pergi. Kemudian kita terus berlanjut, kita mempunyai kisah sekarang ini. Itu pun nanti akan pergi. Tapi ada yang tetap, yaitu kesadaran yang mengalami itu semua. Dan itulah yang abadi. Dan itulah yang sebetulnya bukan lagi kisah tentang Anda, yang terus berganti, terus berubah, yang tidak abadi, yang fenomena, ada yang tetap. Nah, itulah yang sebetulnya diri kita yang sebenarnya. Sesuatu yang tetap, sesuatu yang ada di belakang itu semua. Ketika kanak-kanak berubah menjadi dewasa, ada perubahan secara fisik, secara cara berbicara, cara bertindak, berubah total. Bahkan kita tidak bisa lagi mengenali yang kecil dulu. Tetapi ada yang tetap, yaitu yang menyadari seluruh perubahan itu. Kalau kita bisa menarik diri mundur dan kemudian melihat kisah tentang kita dari sudut pandang kesadaran,
Maka kemudian kita mengerti bahwa hidup itu terus bergerak, tapi ada yang tetap. Ada yang mengalami semuanya itu. Dan yang mengalami semua itu adalah kesadaran yang tidak berubah. Yang selalu ada. Sejak awal sampai akhir. Bahkan kalau menurut Nabi Yeremia sebelum dilahirkan. Dan itu sudah dikenal oleh Tuhan. Sebelum aku membentuk engkau di dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Itu yang dikatakan oleh Yahweh Allah kepada Nabi Yeremia. Artinya sebelum kita ada bentuknya, kita sudah ada. Kemudian kita lahir menjadi anak-anak, hilang menjadi dewasa, hilang menjadi seperti sekarang, tapi ada yang tetap ada. Yaitu yang misteri, yang bukan kisah, tetapi yang menyadari kisah-kisah itu. Maka dengan menulis kisah kita bisa menangkap apa yang terjadi yang sungguh menjadi kisah yang menakjubkan selama kita hidup, dan kita menyadari itu semua. Kisah-kisah itu memang berubah, namanya juga kisah. Tetapi kemudian kita bisa menyadari bahwa kita bukan kisah kita. Kita adalah yang mengalami dan menghadiri dan menyadari kisah itu. Karena itu ketika kisah kita dalam tragedi, kita tidak hancur. Toh itu kisah. Nanti akan berubah. Pikiran-pikiran kita juga kisah. Perasaan-perasaan kita juga kisah. Kita tidak tenggelam dalam pikiran dan di dalam kisah, karena justru pikiran dan perasaan itu dan kisah tentang kita terjadi di dalam kesadaran kita. Kita menyadarinya. Dan karena itu kita bisa melihat bahwa kita jauh lebih besar dari kisah tentang kita. Dan kemudian hidup menjadi lebih ringan, lebih penuh dengan kekaguman, dan lebih penuh syukur karena kita boleh mengalami kisah kita yang terus berganti. Ekspresinya berbeda-beda. Tetapi yang diekspresikan yaitu kesadaran kita, roh kita tetap dan menyadari semuanya itu. Dan karena itu bisa berbahagia. Menyadari kehidupan kita sebuah keabadian yang terungkap dalam setiap peristiwa yang menjadi kisah kita yang terus berubah. Tetapi kesadaran yang abadi itu menyadari semuanya dan bersyukur bahwa boleh terlibat dalam kisah kehidupan yang menyangkut banyak orang. Apalagi kalau kisah kita itu bisa diabadikan. Entah dengan buku, entah dengan rekaman, entah dengan media sosial. Maka kemudian hidup kita sungguh-sungguh penuh syukur dan sukacita. Kisah kita terus berubah, tetapi kesadaran yang mengalami semuanya itu tetap dan abadi. Maka ketika kisah kita berhenti, kesadaran yang menyadari semuanya itu tetap abadi. Dan karena itu kita bisa terus bersyukur karena mengalami keabadian di dalam perwujudan hidup yang konkret setiap hari. Tetapi pada saat yang sama, peristiwa yang kita hadapi, entah itu tragedi atau kebahagiaan, tidak membuat kita tenggelam. Karena toh itu adalah kisah tentang kita yang terus berubah. Kita bisa mengalaminya sebagai sebuah kesadaran yang mengalami semuanya itu, sekaligus menyadari bahwa itu adalah kisah yang merupakan anugerah Tuhan. Sehingga kesadaran yang tanpa batas itu memperoleh bentuk dalam pengalaman setiap hari. Dan karena itu hidup kita mentransendensi kisah kita. Hidup kita, kesadaran kita mentransendensi peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam diri kita. Hidup kita, kesadaran kita mentransendensi pikiran dan perasaan kita sendiri. Tidak tenggelam di dalamnya, tetapi mentransendensinya. Dan bisa mensyukuri apapun juga yang terjadi di dalam hidup kita. Karena hidup itu memang luar biasa, tanpa batas, menakjubkan, dan selalu berada bersama dengan Tuhan yang menopang seluruh kehidupan kita. Maka jangan menyerah. Nikmati dan syukuri kehidupan ini. Handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.